Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan 11 ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, di pertemuan ke-11 ini kita ngebahas tentang pendugaan parameter. Apa itu pendugaan parameter, bagaimana jenisnya, dan bagaimana contoh-contohnya kita akan ngejelasin di sesi ke-11 ini ya. Baik, selanjutnya materi kuliahnya ya. Yang pertama, istilah penting dalam pendugaan parameter dan identifikasi istilah. Yang kedua, kriteria pendugaan parameter. Yang ketiga, jenis pendugaan parameter. Buku acuannya hampir sama seperti biasa, Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan UCS Sumiati, dan beberapa sumber-sumber lainnya yang saya ambil dari internet ya, untuk melengkapi buku-buku acuan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama di sesi 11 pendugaan parameter, yaitu istilah penting, materi pendugaan parameter, dan identifikasi istilah. Nah, yang pertama, kalian udah nggak asing lah ya tentang variabel itu apa. Kita udah jelasin dari awal variabel, terus ada variabel acak. Nah, sekarang masuk ke variabel untuk mengetahui pendugaan parameter. Variabel itu ya kita tahu adalah karakteristik dari objek yang diamati. Jadi objeknya yang diamati itu adalah variabel. Nah, kalau parameter, karakteristik numerik dari populasi yang diperkirakan dan memberikan informasi terkait batas-batas atau kriteria tertentu. Jadi kalau parameter ini karakteristik numerik dari populasi yang jelas ada batas-batasnya yang akan ditentukan. Terus yang statistik, karakteristik numerik dari sampel. Nah, bedanya parameter dan statistik adalah kalau parameter itu mengukurnya dari populasi, nah kalau statistik mengukurnya dari sampel yang diperkirakan. Inilah yang disebut nantinya akan membahas tentang pendugaan parameter. Nah, pendugaan itu akan masuk banyak di ranah statistik ini ya. Nah, coba dipahamin satu persatu ya, variabel, parameter, dan statistik. Variabel itu objek yang diamati, parameter itu karakteristik numerik dari populasi dan batas-batasannya sesuai dengan perkiraan, pasti kan ada batas-batasannya. Terus statistik, karakteristik numerik dari sampel serta batasan-batasannya juga. Selanjutnya, kita ngambil contoh ya, contoh quick count. Mungkin udah nggak asing kali, karena hampir setiap pemilihan ya, baik itu pilpres, pilkada, bahkan kayaknya pildes ada juga nggak ya, kalau ada yang membuat dari Indobarometer atau lembaga survei lainnya gitu ya. Nah, apa sih bedanya quick count sama real count gitu ya? Nah, kita lihat angka dari sini ya, quick count, real count. Ini saya ngambil contoh hitung cepatnya pemilihan presiden kemarin tahun 2019. Nah, kalau lihat dari sumber Indobarometer, untuk quick count-nya itu 54,35% ya untuk Jokowi, terus Prabowo 45,65%. Nah, kalau kita lihat di real count yang dihitung oleh KPU bersumber di pemilu 2019, maka hasil dari Jokowi Ma'ruf itu 55,32%, dan untuk Prabowo 44,68%. Nah, mengapa sih hasil quick count dan berbeda dengan real count? Penasaran? Kita lanjut ke slide selanjutnya ya, membahas ini. Nah, sederhananya gini, kita masuk ke dua lingkaran ini dulu dalam slide ini ya. Ada populasi, ada sampel. Nah, populasi itu keseluruhan yang kita pengen amatin, populasi ya. Terus kita ambil beberapa atau sebagian dengan ketentuan tertentu yang kita ambil sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang kita udah jelasin sebelum-sebelumnya. Ini yang dinamakan sampling. Oke. Nah, kalau ini mungkin udah lumayan mengerti karena populasi sampel itu udah kita jelasin dari bab-bab sebelumnya. Nah, populasi ini maka menghasilkan real count. Nah, tadi kita udah ngebahas ini yang disebut parameter. Oke. Kalau kita mengacu pada definisi tadi, parameter itu karakteristik numerik dari populasi. Nah, dari karakteristik populasi ini maka disebut parameter. Oke, kita ambil contohnya adalah real count.
Nah, sampel itu adalah karakteristik numeriknya adalah statistik. Nah, kita contohnya quick count. Nah, quick count yang tadi Pilpres tahun 2019 itu adalah dugaan dari real count. Itulah mengapa berbeda angkanya gitu, pasti selalu berbeda, nggak ada yang presisi gitu, jarang. Nah, karena kalau kita lihat sendiri, quick count itu ngambil dari sampel. Nah, real count itu ngambil dari populasi. Itu yang membedakan antara quick count dan real count. Semoga rekan-rekan mahasiswa paham ya. Oke, selanjutnya kriteria pendugaan parameter. Ada 3 kriteria yang harus dimiliki gitu ya. Pertama, tidak bias atau unbiased. Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Ya, kita ngambil sampelnya yang memang harus mewakili populasi ya, jelas itu. Yang kedua, efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Tadi kemarin kita membahas standar deviasi itu tingkat penyebaran dan data gitu kan. Nah, itu harus kecil gitu ya. Terus yang ketiga, agar karakteristik datanya bagus. Yang ketiga, konsisten. Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Jadi konsisten. Jadi kalau dia meningkat ya mendekati, kalau dia menurun ya nggak mendekati. Lebih seperti itu. Tidak bias, efisien, dan konsisten. Nah, jenis pendugaan parameter. Ada 2 jenis pendugaan parameter ya. Yang pertama, pendugaan titik atau point estimation. Yang kedua, pendugaan selang atau bahasa Inggrisnya interval estimation. Mungkin kalau di buku bakal lebih banyak dibahas tentang point estimation, itu adalah pendugaan titik. Interval estimation itu adalah pendugaan selang. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Ini cukup kelihatan kok perbedaannya. Yang pertama, point estimation itu pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai atau nilai tunggal dari sampel berfungsi sebagai estimasi terbaik. Oke, jadi kata-kata kuncinya ada yang saya merahin ini adalah satu nilai atau nilai tunggal. Satu nilai aja atau nilai tunggal sebagai estimasi terbaiknya ya. Terus yang kedua, interval estimation adalah pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval atau rentang nilai yang dimana parameter tersebut kemungkinan besar berada. Jadi kalau interval estimation itu ada interval atau rentang nilainya. Nah, di situ akan kita cari tahu gitu kemungkinan besar ada di mana, antara misalnya 10 sampai 20. Nah, ada di situ. Nah, kalau yang titik atau point estimation itu ya cuma satu nilai aja yang kita tentukan, kita dapatkan gitu untuk kita tentukan parameternya, pendugaan parameternya. Contoh nih, saya kasih contoh sederhananya. Habis kita bahas contoh-contoh yang udah pakai rumus ya. Tebak berapa usia saya dalam gambar ini ya. Pendugaan titik atau point estimation itu menjawab usianya 30. Hasil dari formulasi ya. Formulasinya akan kita bahas setelah ini ya. Contoh sederhana aja. Nah, kalau pendugaan interval akan menjawab seperti ini. 30 lebih kecil rata-rata sampai 35. Jadi 30 sampai 35. Nah, itulah bedanya. Risikonya salah. Risiko salahnya lebih kecil memang interval dibanding yang titik estimation. Karena dia punya interval atau rentang nilai yang kira-kira antara 30 dan 35 masuk yang mana gitu. Beda dengan 30, oh ternyata angkanya 35. Nah, seperti itu kurang lebih perbedaan antara pendugaan titik dan pendugaan selang atau point estimation dan interval estimation. Oke, kita lanjut selanjutnya contoh ya. Saya sempat bilang ada rumusnya sih tentang pendugaan titik atau point estimation. Kita ngambil contoh mahasiswa dan berat badan. Nah, untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa di Fakultas Ekonomi IBN Bekasi, maka akan diambil 5 orang sebagai sampel. Anggaplah saya ngambilnya dengan teknik pengambilan tertentu lah gitu ya. Jadi dari puluhan gitu ya, dari ratusan mahasiswa gitu ya, kita ngambilnya cuma 5 nih di contoh ya, walaupun memang ada syarat yang kayak kita udah bahas sebelumnya.
kita ngambil hanya contoh. Jadi ada 5 orang yang kita ambil. Kara berat badannya 85, Farhad 87, Evan 98, Lois 83, Anita 77. Nah, hasil dari perhitungannya ini ya, kita masukin rumusnya. X bar atau rata-rata sigma X per N. Ini diambil dari sampel yang kita ambil tadi 5 kan. Nah, udah ditambah 87 ditambah 85 tambah 98 tambah 83 tambah 77 dibagi 5 sama dengan 86. Hasil dari perhitungannya diperoleh 86 kilo, maka titik poin pendugaannya adalah 86 kilo. Ini kalau yang titik poin ya, jadi hanya satu yang akan diambil, nggak ada rentang nilai atau interval. Oke. Nah, kita lanjut juga membedakan dengan yang satunya lagi, yaitu interval estimation. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Sebanyak 400 perusahaan swasta asing di Indonesia. Seorang peneliti menyatakan bahwa dari 80 perusahaan swasta asing di Indonesia yang ia teliti, modal perusahaan swasta asing yang berasal dari penjualan saham di bursa rupiah sebesar 900 juta. Nah, standar deviasi modal tersebut sebesar rupiah 20 juta standar deviasinya ya. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa? Nah, ini kita jawabnya untuk yang interval ya. Nah, kita masuk satu, kita buat diketahuinya dulu ya. N, populasinya ada 400. N kecil 80, itu sampelnya. X bal tuh rata-ratanya 900 juta tadi ya. Ya kan? Oke, yang ini ya. X barnya rata-rata. Nah, S itu standar deviasinya rupiah 20 juta. Nah, ini adalah rumus ya. N kecil dibagi N besar. 80 dari sampel nih, 400 dari populasi. 80 dibagi 400 0,2 menggunakan faktor koreksi. Ini udah dari rumusannya ya. Nah, ini juga rumusannya. Z sama dengan 1,96. Ini rumus dari sana. Jadi kita fokus menggunakan tools ini aja untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ditanyakan ini juga rumusnya. Nah, ditanyakan adalah berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa. Nah, kalau di pertanyaan tadi dibuat dalam rumus, maka seperti ini rumusnya. Oke, kita langsung jawab ya. Jawab 900. Dari mana 900? Ini X bar ya. Oke, X bar masukin, dikurang 1,96. Dari mana 1,96? Dari ini ya, Z. Oke, 1,9 diketahui ya, ada ya. Nah, 20 dari mana 20? Ini ya, S-nya. Terus per akar 80. Nah, rumusnya akar ya, akar N, akar sampel 80. Oke, akar besar 400 kurang 80, N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Oke, langsung masuk. Lebih kecil 900 dikurang 1,96 sama diketahui juga 1,96 nya S 20 per akar N. Akar N kan tadi akar N kecil itu sampel 80, akar besar 400 dikurang 80 per 400 kurang 1. Oke, hasilnya adalah 900 dikurang 3,92490921 lebih kecil 900 plus 3,909921, maka 896,07501 lebih kecil dari 0,3929921. Maka jadi dengan tingkat signifikan 5% menggunakan interval estimation atau rentang waktu, merata-rata modal perusahaan swasta asing dari penjualan saham di bursa berkisar antara rupiah 896 juta sampai rupiah 903 juta, 9249091 juta. Nah, ini dari sini ya. Seperti itu rekan-rekan perbedaannya antara titik estimation dan interval estimation. Baik, sekian dari saya untuk materi hari ini ya, terkait pendugaan parameter.
bisa dipahami lagi, baca bukunya Loga yang Prof. Dr. Sugiarto juga bagus itu untuk menambah contoh-contoh lainnya ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa chat di forum atau chat WA group juga bisa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila fisabilillah, fastabil kharas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.